Teknologi tidak bisa menggantikan peran guru, tetapi guru yang tidak menguasai teknologi akan tergantikan. Saya, Nura Uma Anissa, SD Nasima, Semarang. Anak usia sekolah dasar memiliki kecintaan yang besar terhadap menggambar, karena aktivitas ini memungkinkan mereka untuk mengekspresikan ide, perasaan, dan imajinasi mereka. Siswa bebas berkreasi, menggambar apa saja yang mereka inginkan, menciptakan dunia yang unik dan penuh warna dalam karya seni mereka. Sebagai seorang guru jenjang sekolah dasar, saya berusaha mengintegrasikan kecanggihan teknologi untuk meningkatkan keterampilan menggambar siswa. Saya mengajak siswa menggunakan perangkat lunak komputer dalam membuat gambar digital. Selama beberapa waktu, saya merasa kesulitan dalam menyesuaikan metode pembelajaran yang tepat bagi siswa saya. Beberapa siswa cukup mahir dan cepat dalam menangkap materi pelajaran, sementara siswa lainnya memerlukan waktu lebih lama untuk memahami konsep membuat gambar digital. Saya memutuskan untuk menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi konten dalam pembelajaran menggambar digital. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai berikut. Saya melakukan asesmen diagnostik kognitif dengan tes tertulis dan asesmen diagnostik non-kognitif dengan metode wawancara. Tes pengetahuan digunakan untuk mengukur pemahaman dan keterampilan siswa dalam penguasaan materi menggambar digital. Sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi lebih detail tentang karakteristik siswa, kebutuhan belajar, dan minat mereka dalam membuat gambar digital. Dari hasil asesmen diagnostik, saya membagi siswa ke dalam 3 kelompok berdasarkan kemampuan dan tingkat pemahaman mereka. Kelompok pertama adalah kelompok belum paham, kelompok 2 adalah kelompok paham sebagian, dan kelompok 3 adalah kelompok paham utuh. Setiap kelompok diberi materi pembelajaran yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Kelompok pertama merupakan kelompok dengan gaya belajar auditori. Mereka saya ajak berdiskusi dan pendampingan secara intens ketika membuat karya gambar digital. Kelompok 2 merupakan kelompok dengan gaya belajar visual. Mereka belajar dengan membaca modul dan menyimak video pembelajaran membuat gambar digital. Kelompok 3 merupakan kelompok dengan gaya belajar kinestetik. Mereka melakukan praktek secara langsung membuat gambar digital. Kelompok yang belum paham cara menggambar digital, mereka diberi proyek yang lebih mudah, yaitu membuka software, lalu menggambar digital dengan memasukkan template instan yang disediakan. Siswa kelompok 1 dapat membuat karya digital dengan cepat dan mudah tanpa perlu menggambar dari awal. Karya yang disajikan berupa bentuk visual, gambar digital yang dibuat secara instan. Kelompok kedua merupakan kelompok paham sebagian. Siswa harus bisa membuka program dan memilih kanvas secara mandiri. Siswa berkreasi dengan menggunakan tool brush, shape, dan teks pada toolbar. Siswa juga membuat objek gambar secara orisinil buatan mereka sendiri. Setelah selesai menggambar, siswa menyimpan gambar tersebut di dalam komputer masing-masing. Kelompok 2 mampu membuat desain gambar dari awal secara mandiri dan orisinil, tetapi karya yang disajikan masih berbentuk karya 2 dimensi. Kelompok ketiga diberikan materi yang paling sulit dibandingkan kelompok lainnya. Siswa membuat karya gambar digital dengan mengatur kanvas, brush, membentuk objek gambar, dan mendesain gambar secara mandiri. Siswa menambahkan efek 3 dimensi atau animasi pada gambar.
Setelah selesai membuat gambar digital, siswa mempresentasikan karya kepada teman sekelas dan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat karya gambar digital tersebut. Siswa menjelaskan fitur apa saja yang mereka gunakan untuk membuat karya gambar digital. Setelah melakukan presentasi, saya membuka diskusi singkat tentang hasil pembelajaran dan meminta siswa untuk mengembangkan karya mereka lebih lanjut dengan menambahkan elemen gambar yang lebih menarik agar karya menjadi lebih estetik. Penilaian yang saya lakukan adalah penilaian berdiferensiasi konten. Dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten, para siswa menjadi lebih terlibat dan antusias dalam pembelajaran mereka. Pembelajaran berdiferensiasi konten yang saya lakukan telah menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan menghasilkan hasil belajar yang lebih baik. Aku senang belajar digital, senang sekali belajar komputer, apalagi menggambar digital, seru banget. Menggambar digital itu seru sekali. Sekian video dari Bu Nura. Terima kasih sudah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.